Ya, terima kasih Saudara Levandi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di Kapita Selekta yang ketiga, ya. Nah, Saudara, pada hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya bahas kemarin, gitu ya. Jadi saya akan share screen terlebih dulu. Oke. Ya, jadi di Kapita Selekta saya bagi, kemarin saya mengatakan 2 bagian, tapi sebenarnya 3 bagian, ya. Jadi bagian yang pertama itu kita menjawab keberatan-keberatan yang diajukan oleh ateisme, bagaimana kita sebagai orang Kristen, orang percaya, itu menjawab keberatan-keberatan mereka. Kemudian bagian yang kedua itu kita akan membahas tentang teodisi yang lebih secara khusus begitu. Kemudian bagian yang ketiga kita akan membahas satu bagian tertentu dari teodisi karena mungkin kita tidak bisa bahas seluruhnya, saya hanya akan pilihkan satu saja. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah peserta itu, saya lupa bertanya apakah peserta yang sama atau berbeda begitu. Jadi rencana saya hari ini adalah saya melanjutkan apa yang saya bahas kemarin, karena yang kemarin itu belum selesai. Ya, belum selesai, masih hanya setengah saja begitu dari bahan yang saya sampaikan. Nah, jadi kalau mungkin ada yang baru bergabung hari ini, ya, saya mohon maaf kalau bagian yang pertama itu saya akan review secara cepat. Mohon maaf juga untuk mereka yang sudah ikut kemarin kalau itu menjadi satu pengulangan gitu ya. Jadi saya akan bahas bagian yang pertama dengan secara lebih cepat, ringkas begitu, sampai kepada bagian yang kita belum bahas kemarin. Jadi kemarin saya buka dengan kutipan dari Stephen Fry, yang adalah seorang aktor tetapi juga seorang komedian ateis, ya, orang yang tidak percaya Tuhan. Dan ini adalah satu bentuk protes begitu ya, yang umumnya dikemukakan oleh orang-orang ateis. Kalau saudara membaca wawancara ini ditanyakan, pertanyaan dari pewawancara itu adalah, seandainya kamu meninggal dan bertemu dengan Tuhan, apakah yang kamu akan katakan kepada Tuhan? Dan ini yang kalimat berikutnya, paragraf yang berikutnya itu adalah jawaban dari Stephen Fry. Dia jawabannya. Dia mengatakan begini, saya akan bilang kanker tulang pada anak-anak yang benar saja, kurang ajar betul kamu. Ini dia ngomong sama Tuhan, saudara ya. Jadi dia membayangkan, dia ngomong kepada Tuhan. Bagaimana bisa kamu menciptakan sebuah dunia di mana ada penderitaan yang bukan karena kesalahan kami? Ini sama sekali tidak benar dan sepenuhnya jahat. Buat apa saya menghormati Allah yang bodoh, keji, sembarangan, yang menciptakan dunia dengan yang penuh dengan ketidakadilan dan kesakitan? Saudara, ini adalah satu tipe tipikal dari orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, sikap mereka di dalam menghadapi problema suffering, ya. Dan mereka biasanya memakai problema suffering itu untuk membuktikan atau untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, gitu. Jadi sikap mereka itu adalah, kalaupun Tuhan ada, Tuhan itu yang bersalah, begitu ya. Tuhan itu yang bersalah, bukan manusia dengan adanya penderitaan yang begitu banyak. Nah, saudara, C.S. Lewis seorang penulis Kristen, itu dia pernah mengatakan begini di dalam salah satu bukunya, orang zaman dulu datang pada Allah seperti tertuduh yang datang menghadap seorang hakim. Ya. Tapi bagi orang modern, peran itu terbalik. Manusia menganggap dirinya sebagai hakim. Manusia adalah hakim. Allah adalah tertuduh.
dan manusia menganggap dirinya sebagai manusia yang baik hati. Jika Allah punya pembelaan yang masuk akal, mengapa Dia mengizinkan perang, kemiskinan, dan sakit penyakit? Manusia siap untuk mendengar. Mungkin bahkan membebaskan Allah dari semua tuduhan, ya, dari semua tuduhan. Nah, saudara, saya rasa sikap ini sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang Kristen pun, orang-orang yang percaya Tuhan pun, yang bergumul dengan masalah penderitaan, seringkali kita menempatkan Tuhan itu kepada sebagai yang tertuduh. Kita ini menjadi hakimnya. Kita menjadi merasa lebih tahu daripada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Gitu. Tapi saudara, sikap ini jauh lebih umum dari di antara orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan memang. Jadi problema suffering, penderitaan, kejahatan, itu memang menjadi salah satu alasan yang sering kali dipakai oleh orang-orang ateis untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada, begitu ya, bahwa atau sulit untuk mempercayai tentang keberadaan Tuhan. Nah, saudara, tapi anehnya, saudara ya, ini anehnya atau uniknya, kalau di dalam dunia ini betul-betul terjadi tragedi, ya, terjadi tragedi, maka kebanyakan yang orang cari bukan orang ateis, begitu. Tetapi yang mereka cari adalah orang-orang yang percaya, mereka mencari pendeta, pastor, imam, gitu ya. Kenapa saudara? Karena seringkali orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, mereka bisa menyerang, begitu ya, mengkritik, mengajukan keberatan, tetapi mereka tidak menjawab problema penderitaan itu sendiri. Jadi mereka lebih banyak memakai penderitaan itu sebagai satu landasan untuk mereka mengkritik, tetapi mereka tidak memberikan pengharapan. Foto yang saya berikan di sini ini adalah salah satu foto yang diambil tahun 2012 pada peristiwa, ya, pada waktu peristiwa terjadi satu penembakan di sebuah sekolah di Amerika ini, di mana ada seorang anak muda umur 20 tahun, dia pergi ke sekolah SD, ya, elementary school, lalu dia menembak sembarangan, begitu ya, dia tembak. Ada 20 anak umur 6 dan 7 tahun yang meninggal. 6 dan 7 tahun yang meninggal. Dan banyak gurunya, kira-kira ada 6 orang itu yang meninggal. Lalu dia sendiri bunuh diri. Itu satu peristiwa yang sangat mengejutkan, saudara ya, karena korbannya anak-anak dan itu sangat mengguncangkan banyak orang begitu. Kemarin saya menceritakan, saya ingat pada waktu peristiwa itu terjadi, walaupun saya tinggal jauh dari tempat itu terjadi, tapi saya ingat betul pada waktu saya menjemput anak saya itu, anak saya waktu itu masih umur 5 tahun pada waktu peristiwa ini terjadi. Pada waktu saya jemput dia itu dalam perjalanan pulang, berjalan kaki, sekolahnya itu tidak jauh dari tempat kami tinggal, ya. Saya pegang dia erat-erat, gitu ya. Saya pegang dia erat-erat. Saya tidak bisa membayangkan orang tua yang hari itu kehilangan anaknya umur 6-7 tahun. Nah, saudara bisa membayangkan kalau saudara seorang yang tidak percaya Tuhan, ya, seorang ateis, di dalam situasi yang seperti itu, siapa yang saudara akan cari? Siapa yang bisa memberikan kekuatan? Siapa yang bisa memberikan satu penghiburan? Kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengklaim bahwa kita bisa menjawab semua permasalahan tentang penderitaan. Tapi paling tidak, saudara, saya merasa kita mestinya itu bisa memberikan pengharapan yang lebih daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan bisa membawa mereka pada akhirnya percaya kepada Tuhan, kepada Kristus. Begitu. Nah, saudara, di Amerika itu ada istilah, idiom, ada satu peribahasa. Peribahasa yang berbunyi, there are no atheists in foxholes. Yang kira-kira kalau mau diterjemahkan secara bebas, itu adalah
tidak ada orang ateis ketika tragedi terjadi. Pada waktu tragedi terjadi itu, tiba-tiba orang itu seperti mencari satu pengharapan, mencari pegangan. Ya. Ada juga sih memang yang tetap mengeraskan hati. Tapi saudara, survei itu membuktikan, survei itu menunjukkan bahwa pada waktu tragedi terjadi, masalah terjadi, orang mencari pengharapan. Bagaimanapun orang mencari sesuatu sumber kekuatan yang lebih daripada dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara muncullah peribahasa ini, gitu ya, peribahasa ini. There are no atheists in foxhole. Tidak ada orang ateis ketika tragedi itu terjadi. Nah, tetapi saudara, pada waktu tidak terjadi tragedi, ya, pada waktu hidup seseorang itu lancar-lancar saja, baik-baik saja, orang mulai mempertanyakan tentang tragedi, dan seringkali yang dituduh siapa, saudara? Tuhan. Tuhanlah yang dibawa ke pengadilan. Dia Tuhanlah yang kita seolah-olah tuh mau menempatkan dia di pengadilan. Ayo jelaskan, ya kenapa terjadi penderitaan seperti ini. Nah, saudara, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, itu memakai penderitaan sebagai salah satu argumen utama mereka. Nah, saudara, argumen mereka itu, keberatan-keberatan mereka itu bisa dibagi ke dalam dua kategori besar. Ya, bisa dibagi ke dalam dua kategori besar. Yaitu keberatan secara intelektual, secara pemikiran, tetapi juga keberatan secara emosional. Ya, secara emosional. Nah, kemarin itu kita cuma sempat menyelesaikan membahas versi keintelektual saja, ya, versi intelektual. Jadi saudara, ada dua macam versi intelektual, keberatan intelektual mereka, versi logis atau versi evidential, ya, versi bukti. Kemudian yang kategori berikutnya adalah keberatan secara emosional, ya, keberatan secara emosional. Nah, sekali lagi saya mengulang dari apa yang kemarin, sekali lagi saya nggak tahu apakah saudara-saudara kemarin mengikuti atau tidak begitu, atau ini kelompok yang sama sekali berbeda. Jadi saya ulang tapi mungkin tidak secara mendetail, saudara ya, karena saya ingin melanjutkan ke topik yang selanjutnya, begitu, topik yang selanjutnya. Jadi saudara, secara sederhana, ini sederhana saja, saudara ya, secara sederhana. Keberatan mereka secara logis, secara akal budi itu, mereka mengatakan bahwa kira-kira logikanya adalah jika ada Allah yang maha kuasa dan maha baik, maka tidak mungkin ada kejahatan. Ya, maka tidak mungkin ada kejahatan. Tapi realitanya di dalam dunia ini penuh dengan kejahatan. Itu sebabnya kesimpulannya Allah tidak ada. Ya, kesimpulannya Allah itu tidak ada. Ini adalah logika dasar. Ada banyak variasinya, ya, banyak macam variasinya, tetapi kira-kira intinya seperti ini. Nah, bagaimana kita menjawab? Saudara, bagaimana kita menjawab? Saudara, kita bisa menjawab mereka dengan mengatakan begini, saudara. Logika yang harus kita pakai, yang harus kita miliki, mungkin kalimatnya tidak persis seperti ini, tetapi kita harus memiliki cara berpikir seperti ini. Mereka kesimpulannya adalah Allah tidak ada. Bukan ya, karena ada kejahatan, maka Allah tidak ada. Kita berpikirnya adalah mulai dari penyangkalan mereka. Apa yang mereka sangkali? Mereka sangkali adalah Allah tidak ada. Oke, kalau Allah tidak ada, maka berarti tidak ada sumber standar objektif untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tidak ada standarnya. Tidak ada standarnya. Kalau tidak ada Allah, tidak ada standarnya. Karena kalau tidak ada Allah, siapa yang menjadi standar yang bisa mengatakan ini baik, itu tidak baik? Siapa yang bisa mengatakan begitu? Saya yang bisa mengatakan begitu, atau saudara, atau orang lain. Akhirnya menjadi sesuatu yang relatif. Nah, itu sebabnya pola berpikir dari orang yang tidak percaya Tuhan di dalam premis yang kedua, kalau sudah perhatikan premis yang kedua ini, ada kejahatan, itu sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya, atau sebenarnya sekaligus itu sebenarnya sudah mau menunjukkan bahwa mereka itu tahu mana yang jahat dan mana yang benar.
Nah, kalau mereka tahu mana yang benar, mana yang jahat, berarti secara tidak langsung mereka itu mengakui ada sumbernya di luar kita. Bukan kita yang mengatakan baik, bukan kita yang mengatakan jahat, tapi ada satu sumber yang sifatnya objektif di luar diri kita. Jadi pada waktu kita orang percaya, kita orang Kristen mengatakan kalimat yang kedua itu ada kejahatan, itu pengertiannya berbeda dengan orang ateis. Orang ateis mengatakan ada kejahatan, tapi mereka menyangkali sumbernya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah kalau mereka bisa mengatakan ada kejahatan, berarti mereka juga secara tidak langsung mereka tahu ada standar untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi mereka itu bukannya sebenarnya tidak percaya Tuhan, tetapi mereka menyangkali, mereka menekan, gitu ya. Itu seperti yang Roma 1 ayat 20 bilang. Mereka itu menekan, surprise, bahwa di luar diri mereka ini ada satu standar yang benar dan yang salah, dan ada yang menjadi sumbernya itu, begitu. Nah, jadi bagi kita orang-orang percaya, kita tahu ada kejahatan. Kenapa? Karena ada Allah. Ada Allah yang menjadi sumber untuk mengatakan ini benar, itu tidak benar. A benar, B salah. Membunuh itu salah, berbuat baik, menunjukkan kasih itu sesuatu yang baik, ya. Kalau tidak ada standarnya, saudara membunuh, saudara berbuat baik, nggak ada bedanya, saudara. Saudara nggak bisa mengatakan membunuh itu salah, gitu ya, atau memberi itu sesuatu yang baik. Itu nggak ada bedanya, saudara, perbuatan jahat dengan perbuatan baik kalau tidak ada standarnya. Tidak ada standar untuk mengatakan bahwa ini salah, itu benar. Kalau tidak ada standar, saya pukul saudara, saudara nggak bisa mengatakan, saya pukul saudara misalnya begitu ya, saudara nggak bisa mengatakan kenapa kamu berbuat jahat, kenapa kamu berbuat kesalahan. Saya akan mengatakan kalau dia orang yang tidak percaya, tahu dari mana bahwa itu adalah satu kejahatan. Berarti kamu mengikuti satu standar tertentu, begitu kan ya, satu standar yang kita sama-sama pegang, satu standar yang sifatnya objektif, universal, semua orang pegang bahwa memukul itu sesuatu yang tidak baik. Jadi kira-kira, saudara ya, kira-kira itu jawabannya seperti itu. Ini sekali lagi saya tidak menjelaskan terlalu detail, saudara ya. Nah, keberatan versi logis itu ada tipe yang kedua, ya, ada tipe yang kedua. Ada tipe pertama tadi itu di dalam silogisme. Tipe yang kedua itu istilahnya adalah mereka memakai satu prinsip pemikiran yang namanya dikenal dengan istilah Occam's Razor, ya, Occam's Razor. Occam Razor itu seperti pisau cukurnya Occam, begitu ya, pisau cukur Occam. Itu Occam adalah nama dari seorang tokoh pada abad pertengahan, namanya adalah William of Occam. Nah, dia itu mengemukakan teori ini. Kita nggak terlalu peduli deh dengan historinya, sejarahnya, begitu ya. Tetapi pengertiannya apa? Dia pengertiannya apa? Bagaimana mereka memakai itu? Di dalam pisau cukur Occam ini, pengertiannya adalah begini. Dalam menjelaskan sesuatu, kita tidak perlu membuat asumsi-asumsi lebih daripada yang diperlukan, ya, lebih daripada yang diperlukan. Karena kalau berlebihan, kita harus membuktikan asumsi-asumsi itu, begitu. Jadi pakai secukupnya. Nah, kemudian dilanjutkan Allah, ya, Allah adalah sebuah asumsi, hipotesa yang kita tidak butuhkan. Karena begitu kita mengasumsikan Allah, kamu harus membuktikan dulu. Itu satu asumsi yang sulit untuk dibuktikan. Dan Allah sebenarnya tidak perlu diikutsertakan di dalam penjelasan terhadap satu peristiwa, ya. Karena itu hanya akan membuat satu kebingungan, gitu. Karena saudara akan menambahkan satu asumsi yang susah untuk dijelaskan, gitu. Jadi pilih penjelasan yang masuk akal, yang logis, yang sudah cukup untuk menjelaskan. Seperti misalnya, saudara ya. Jadi Occam Razor itu mengatakan semakin sederhana penjelasan, itu semakin baik. Nah, prinsip itu sendiri tidak salah, saudara ya. Saya suka sebenarnya dengan prinsip itu. Tapi pada waktu itu dipakai oleh orang-orang ateis untuk menyerang kekristenan, itu menjadi satu masalah.
ya menjadi sesuatu yang bermasalah. Seperti ambil contoh tadi yang saya katakan, saudara ya. Tadi saya mengatakan contohnya itu adalah penembakan di sebuah sekolah di Amerika. Sekolah namanya Sandy Hook, ya di sekolah itu, yang menewaskan 20 anak-anak umur 6 dan 7 tahun. Kenapa peristiwa itu terjadi? Orang ateis akan menjelaskan karena si penembak Adam Lanza itu ya, penembaknya itu anak remaja usia 20 tahun, seorang pemuda umur 20 tahun. Kenapa dia menembak? Kenapa dia membunuh? Kenapa terjadi peristiwa tersebut? Karena dia depresi. Karena dia keluarganya tidak beres. Karena penjagaan di sekolah tidak ketat, sehingga ada orang datang bawa pistol bisa masuk ke dalam sekolah. Itu semua penjelasan yang logis. Tapi begitu saudara mengatakan, kenapa peristiwa itu terjadi? Karena Allah menghendaki, karena Allah mengizinkan. Itu bagi orang ateis, saudara, sesuatu asumsi yang tidak perlu. Karena begitu saudara mengasumsikan itu, saudara harus buktikan dulu bahwa itu sesuatu yang lebih sulit dibuktikan daripada semua hal yang sudah logis itu. Karena orangnya depresi sih begitu, karena penembaknya depresi, karena dia dari keluarga yang tidak beres dan sebagainya, ya. Jadi saudara, Occam Razor itu maksudnya adalah sesuatu asumsi yang disederhanakan sesederhana mungkin. Saudara memasukkan Allah itu sesuatu yang terlalu kompleks gitu. Seperti misalnya saudara menjelaskan kenapa hujan, ya, kenapa terjadi badai. Gitu ya, kenapa terjadi badai? Ya karena itu satu peristiwa yang alamiah. Air laut menguap menjadi awan, ya, terjadi kondensasi, satu awan yang berlebihan, muatan yang besar, ada angin yang bertiup sehingga turunlah hujan disertai dengan badai. Nah, kalau saudara memasukkan di dalam penjelasan itu karena Allah menghendaki, Allah mengizinkan, itu satu asumsi yang tidak bisa dibuktikan ya menurut orang ateis, dan satu asumsi yang terlalu berlebihan, tidak dibutuhkan. Begitu. Sudah cukup dengan penjelasan-penjelasan secara mekanisme di dalam dunia ini. Bagaimana kita menjawab itu, saudara? Saudara, Occam Razor, ya, pisau cukur Occam ini satu prinsip yang sebenarnya baik kalau tidak dipakai untuk menyerang Tuhan. Tapi karena dipakai untuk menyerang Tuhan, jadi menjadi sesuatu yang salah. Kenapa, saudara? Di mana letak kesalahannya? Bagaimana kita menjawab, ya, kita sebagai orang Kristen menjawab keberatan dari orang-orang ateis yang memakai Occam Razor? Apa yang mereka lakukan, saudara, adalah satu kesalahan kategori error, ya, kesalahan kategori. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau memasukkan Allah di dalam penjelasan secara mekanisme ini di dalam dunia ini? Karena mereka melakukan kategori yang salah, yaitu mereka menganggap bahwa Allah hanyalah salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab, ya, dari sekian banyak sebab-sebab yang ada di dalam dunia ini yang kita bisa teliti. Orang ateis menganggap Allah itu salah satu, sejajar, begitu, sehingga ini memang tidak diperlukan. Nah, kalau pola pikirnya seperti itu, ya tidak heran kalau mereka mengatakan tidak perlu. Tetapi saudara, itu satu kategori error, gitu ya, satu kesalahan kategori. Kenapa? Karena Allah tidak bisa disejajarkan dengan penyebab-penyebab yang ada di dalam dunia ini. Karena Allah ada di atas itu semua. Kalau ada Allah, berarti dia justru adalah sumber dari semua penyebab tersebut. Jadi penyebab-penyebab yang ada di dalam dunia ini, gitu ya, yang bisa kita mengerti secara logika itu, justru itu sumbernya Allah, dan sebenarnya kalau diteliti menunjukkan, ya, menunjukkan kepada Allah, begitu, point back kepada si pencipta, begitu, point back kepada si pencipta. Katakanlah ambil contoh misalnya gravitasi, ya, daya tarik bumi. Saudara lemparkan sesuatu jatuh ke bawah, gitu. Gravitasi. Itu sesuatu yang kita bisa mengerti, begitu. Tapi siapa yang, dari mana gravitasi itu? Siapa yang membuat itu? Orang ateis itu menerima itu
menerima begitu saja. Padahal sebenarnya penyebab dalam dunia ini itu menunjukkan kepada si pembuatnya, kepada si penciptanya. Begitu, kepada si pencipta. Itu sebabnya Alkitab itu mengatakan, Mazmur 14 ayat 1, orang bebal, Nabal, itu bisa diterjemahkan bebal atau bodoh sebenarnya ya. Berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kenapa dikatakan bodoh orang yang tidak mengenal Allah? Karena mereka bukan tidak mengenal, mereka menyangkali. Mereka sebenarnya itu menyangkali itu semua. Bukan tidak mengenal. Lalu kalau saudara membaca Ayub pasal 38 ayat 4, ayatnya sebenarnya ada banyak saudara ya. Ada waktu Tuhan berbicara kepada Ayub, Tuhan mengatakan, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Ayat Ayub 38 ayat 4 ini mau menunjukkan apa saudara? Tuhan itu ada di luar pengertian kita. Tetapi Tuhan itu bisa kita mengerti melalui apa yang ada di dalam alam ciptaan Tuhan ini. Tetapi dia ada di luar sana. Jadi kalau Tuhan itu dimasukkan ke dalam salah satu penyebab yang ada di dalam dunia ini, ya memang jadi tidak masuk akal begitu ya, berlebihan. Tapi Tuhan itu ada di luar hal tersebut. Oke, itu keberatan versi logis yang kedua, saudara ya. Nah, keberatan yang kedua tadi kalau saudara masih ingat keberatan kategori yang kedua itu, kalau saudara masih ingat itu adalah keberatan versi evidensial. Versi evidensial. Ini kalau mau dibahas panjang, saudara ya. Dan kemarin saya bahas agak sedikit lebih detail, tapi kali ini saya berikan intinya, saudara ya. Itu dikatakan begini, saudara. Keberatan versi evidensial itu mengatakan jika ada Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan maha baik, maka kejahatan akan dibatasi seminimal mungkin untuk tujuan yang jelas. Nah, keberatan mereka yang terutama di dalam versi yang kedua ini, versi intelektual yang kedua adalah pada kalimat yang kedua, saudara. Ini menjadi kalimat utamanya mereka. Kejahatan yang tanpa tujuan, pointless, yang sepertinya nggak ada maknanya, jumlahnya itu sangat banyak. Jadi rasanya masuk akal, gitu ya, probable, bahwa Allah itu tidak ada. Bahwa Allah itu tidak ada. Jadi bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama kita mungkin bisa meyakinkan orang ateis untuk mengatakan oke deh, bahwa keberatan logika itu, logis itu salah. Salah ya, tapi bukan berarti kita sudah bisa meyakinkan mereka begitu, karena mereka punya keberatan yang kedua, yaitu apa? Bagaimana dengan bukti-bukti di dalam dunia ini bahwa ada begitu banyak kejahatan, penderitaan, suffering ya, evil yang sepertinya nggak ada tujuannya. Apakah kita bisa mempercayai Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha baik, kalau ada begitu banyak penderitaan yang sepertinya tidak ada tujuannya? Jadi sekali lagi, mereka ini seperti membawakan bukti-bukti ke hadapan Allah. Coba nih lihat Allah, ya. Begitu banyak penderitaan di dalam dunia ini yang tidak ada tujuannya, tanpa tujuan, pointless. Jadi mempercayai Tuhan itu antara masuk akal dan tidak gitu. Apa benar bahwa bisa percaya Tuhan itu maha tahu, maha baik? Kalaupun dia mengizinkan penderitaan, paling tidak mestinya berikan penderitaan itu yang sesuatu yang ada maknanya, begitu, yang tidak pointless gitu. Kemarin saya ada memberikan sedikit contoh itu tentang seorang ibu yang punya bayi, bayinya masih kecil, umur beberapa bulan dia. Yang satu kali itu dia pergi berjalan ke depan rumahnya, lalu digendong anak itu di situ gitu ya. Lalu ditaruh di ayunan, di sebuah ayunan untuk bayi gitu ya, baby crib gitu, ayunan untuk bayi. Ditinggal di situ. Dan dia masuk ke dalam rumah hanya beberapa detik, tidak sampai 1 menit. Dia cuma masuk ke dalam rumah untuk mengambil makanan buat si bayinya. Dia masuk, begitu dia keluar lagi untuk melihat bayinya, dia cariin bayinya tidak ada di ayunan. Di mana, saudara? Di pelataran rumahnya, di halaman rumahnya itu. Berdarah-darah, begitu ya, dan mati bayinya. Kenapa, saudara?
itu depan rumahnya dia, depan rumahnya dia itu tuh masih seperti hutan. Ini peristiwanya di Amerika, saudara ya, seperti hutan. Eh, pohon-pohon yang rindang begitu, pohon-pohon yang cukup lebat. Pada waktu ibunya itu masuk, dia tidak tahu kalau ternyata di luar, di depan rumah itu sudah ada serigala yang menunggu. Jadi begitu ibunya masuk, serigala itu datang dan menerkam anaknya. Dan diseret anaknya itu, dia digigit sampai bayi itu meninggal. Saudara, kalau saudara pikir apa saudara poinnya? Apa saudara tujuannya? Dan itu mungkin hanya satu contoh, saudara. Saudara mungkin punya pengalaman yang seperti itu. Saya ada pengalaman yang seperti itu, orang-orang lain ada pengalaman yang mungkin seperti itu, ada yang berat, ada yang ringan. Tapi ada begitu banyak yang sepertinya pointless. Untuk apa? Dan apakah memang Tuhan itu ada? Gitu. Nah, saudara, bagaimana kita menjawab itu? Ya, ini satu keberatan yang sebenarnya mendekati emotional objection, begitu ya, keberatan secara emosional, tetapi ini masih masuk kategori logis. Saudara, kita bisa menjawab yang pertama adalah sebagai orang percaya kita mesti kembali kepada Alkitab, firman Tuhan. Kita mesti mengakui, saudara, di dalam Alkitab pun ada begitu banyak suffering. Alkitab sendiri pun mencatat jumlah suffering yang begitu besar, begitu banyak. Tetapi, saudara, uniknya Alkitab itu tidak pernah mempertentangkan antara Allah yang ada, Allah yang maha kasih, Allah yang maha tahu, Allah yang maha baik, dengan realita penderitaan, kejahatan, evil, yang sepertinya sia-sia pun ternyata Alkitab itu tidak mempertentangkan. Jadi yang pertama, sikap kita harus lebih dulu percaya bahwa kita bisa menerima dua-duanya. Bahwa di satu pihak itu Alkitab tidak memisahkan ini, tidak mempertentangkan ini. Tapi yang kedua, saudara, bagaimana kita itu mendamaikan kedua hal tersebut. Nah, saudara, mungkin ini adalah keterbatasan perspektif kita. Mungkin ada perspektif di mana suffering itu sebenarnya memainkan peran yang penting, tapi tidak terlihat oleh kita karena perspektif kita yang terbatas. Kemarin saya ada berikan sedikit contoh, saudara ya. Saya ulang lagi sedikit contohnya itu. Ini contoh sederhana saja, saudara ya. Contoh sederhana. Saya itu satu kali berangkat pergi ke gereja, dan pada waktu berangkat ke gereja itu sudah telat, jadi saya harus buru-buru, begitu ya. Saya harus buru-buru. Saya nyetir mobil itu cukup ngebut, saudara. Pendeta pun boleh ngebut, saudara ya, kalau kepepet. Jadi saya ngebut. Lalu di satu tempat itu ada jalanan yang dari dua jalur menjadi satu, saudara. Tiba-tiba jadi satu. Nah, itu ada truk di depan saya itu, saya nggak sempat untuk nyelip dulu, dia masuk ke jalur itu, saya terpaksa di belakangnya truk itu. Belakangnya truk itu. Waduh, saudara, saya menggerutu terus begitu ya. Ayo dong, cepetan, begitu. Untuk truk itu jalannya pelan-pelan begitu. Dan saya harus ngikutin itu cukup lama, saudara. Jalannya cukup panjang. Sampai di satu tempat, yang saya tahu memang di tempat itu ada di sini itu yang namanya speed reader, gitu ya, speed reader. Itu pembaca kecepatan, alat untuk membaca kecepatan mobil. Itu saya tahu di situ ada, tapi biasanya tidak ada polisi. Pada waktu kita lewat situ, hari itu, saudara, hari itu ada polisi parkir persis di bawahnya speed reader itu. Jadi, saudara, pada waktu lewat itu, saya lihat begitu ya, di situ ternyata ada polisi. Tadi saya menggerutu, marah-marah, gitu ya. Tiba-tiba saya jadi bersyukur, saudara, Tuhan kasih saya truk ini, gitu ya. Karena kalau enggak, saya ngebut tuh, saudara. Saya ngebut. Dan kalau polisi sampai tangkap, wah, urusannya bisa lebih lama malahan saya di jalan. Ini contoh sederhana, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita satu masalah penderitaan. Kita nggak tahu, saudara. Tidak tahu apa maknanya ya. Apa maknanya. Sepertinya sia-sia. Tetapi saudara mungkin itu lebih menunjukkan keterbatasan perspektif kita. Ya, kita belum melihat makna positifnya apa. Begitu. Yang ketiga, saudara, seringkali ada kebaikan
Yang lebih dalam, deeper good, atau buku yang banyak buku mengatakan itu greater good atau deeper good, gitu ya. Satu kebaikan yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang hanya bisa kita dapatkan melalui suffering di dalam dunia ini, saudara. Ada banyak sekali hal yang kebaikan yang hanya bisa muncul melalui suffering, harus mengalami penderitaan dulu. Sama seperti kalau saudara itu seorang mahasiswa, saudara harus melalui ujian gitu ya, berat lebih dulu, tapi baru bisa mendapatkan gelar, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan kedudukan, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus melalui suffering lebih dulu. Yang keempat, saudara, ada orang yang akan menerima balasan karena penderitaannya dalam kehidupan sesudah kematian. Jadi kalaupun mungkin tidak di sini, di dalam dunia ini, mereka mendapatkannya di dalam kehidupan yang sesudahnya. Itu janji firman Tuhan, saudara. Itu janji Alkitab. Ini cara kita menjawab tuduhan dari orang ateis, saudara ya. Yang kelima, kejahatan atau penderitaan yang besar menolong orang lain melihat kebodohan dosa dan kedalaman dosa pada dirinya sendiri. Jadi mungkin bagi orang itu sendiri sepertinya tidak ada satu kebaikannya apa begitu ya. Tapi bagi orang lain itu menjadi satu berkat begitu, menjadi satu kebaikan. Kemarin saya juga ada sedikit memberikan satu contoh itu tentang saya di sini itu salah satu pelayanan saya adalah korespondensi dengan orang-orang yang ada di dalam penjara. Di sini, orang-orang yang ada di dalam penjara. Dan saudara, kalau saya membaca kisah-kisah mereka, banyak yang menyesal begitu ya, banyak yang setelah di penjara ditinggal keluarganya, orang yang dikasihi, teman-temannya, merasa sendiri begitu ya, dan menyesali semua apa yang mereka sudah lakukan gitu. Itu sesuatu yang bukan hanya menyadarkan mereka, tetapi juga menjadi berkat bagi saya, saudara. Karena dengan membaca surat-surat mereka itu saja, saya diajar untuk tidak gampang mengeluh lagi, saudara. Saya merasa situasi saya jauh lebih baik daripada mereka semua. Saya bukan orang kaya atau yang seperti apa, tapi dengan situasi yang seperti ini pun saya membandingkan dengan apa yang mereka alami itu justru menguatkan saya. Mereka bergumul, tetapi mereka menjadi berkat bagi saya. Ya. Saya pernah mengunjungi seorang jemaat yang menderita kanker, yang stadium yang sudah sangat berat, gitu ya. Dan memang setelah saya kunjungi itu, kemudian beberapa minggu kemudian dia meninggal begitu. Tapi di hari-hari menjelang dia meninggal itu, dia minta dibacakan ayat Alkitab begitu ya, dan dia minta setiap yang mengunjungi itu untuk menyanyikan lagu, menyanyikan pujian. Bagi dia maknanya apa, saudara ya? Tapi bagi saya, bagi orang yang mengunjungi, maknanya besar. Bagi dia mungkin itu sesuatu yang menguatkan. Tapi kita tidak mengalami kansernya dia. Tapi kita merasa dikuatkan. Atau kita merasa diingatkan bahwa waktu kita dalam hidup ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak. Ya, sehingga kita harus lebih sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam hidup ini. Nah, saudara, itu keberatan-keberatan versi intelektual. Ada keberatan-keberatan dari orang-orang ateis versi emosional, ya. Jadi lebih mengekspresikan satu emosi. Ada banyak macam. Keberatan emosional itu bisa juga dari orang-orang Kristen sendiri pun seringkali juga mengalami keberatan emosional, ya. Penderitaan yang sifatnya emosional. Jadi orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan itu bukan hanya sekedar bertanya mengapa ada penderitaan, ya. Tetapi pertanyaan mereka itu kan biasanya adalah mengapa aku, ya, kenapa aku menderita? Why me? Why me? Kenapa aku menderita? Itu satu problema kejahatan, penderitaan yang sifatnya emosional. Itu dari sisi orang percaya, ya. Orang percaya pun kadang-kadang kita bertanya kenapa aku? Tapi saudara, orang-orang ateis juga punya keberatan emosional, juga punya problema emosional. Dan problema emosional ini seringkali dilemparkan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang mengaku mereka itu percaya Tuhan. Kita ini percaya Tuhan. Misalnya, ya, saya ambil 3 saja. Ada banyak saudara sebenarnya ya, tapi 3 saja. Orang-orang Kristen sendiri seringkali menyebabkan penderitaan dan melakukan kejahatan pada orang lain.
Jadi orang ateis itu seringkali mereka mengatakan bagaimana kita bisa mendengarkan atau menerima argumennya orang Kristen kalau orang Kristen sendiri itu adalah salah satu yang menyebabkan penderitaan, menyebabkan kejahatan. Mereka seringkali memakai sejarah, ya, memakai sejarah. Misalnya, contoh yang paling sering dipakai, saudara, adalah apa, saudara? Perang salib, tuh kan ya, perang salib. Itu korbannya itu jutaan. Jadi buktinya itu membuktikan bahwa kalau begitu kekristenan itu tidak benar. Karena kekristenan juga menjadi penyebab penderitaan. Atau yang lebih praktis, misalnya orang Kristen yang beriman kepada Tuhan tapi tidak bisa bersimpati terhadap mereka yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Kadang-kadang datang ke rumah orang yang sedang berduka misalnya gitu ya. Itu datang mengingatkan dengan mengatakan jangan berduka, Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan itu pasti punya maksud yang baik. Itu kan kalimat itu sering sekali dipakai gitu ya. Sehingga orang-orang yang berduka itu kalau dia tidak percaya Tuhan, dia akan merasa bahwa ini orang kok tidak simpati ya. Orang sedang berduka kok nggak boleh begitu. Nah, bagaimana saudara kita menjawab hal seperti itu? Atau yang kedua, saya sebutkan dulu yang kedua, saudara, keberatan dari orang ateis. Ada banyak ayat-ayat tentang kekejaman di dalam Alkitab. Dia nggak berbeda dengan teroris-teroris mungkin yang juga memakai ayat-ayat dari kitab suci untuk melakukan satu kekejaman. Ya, di di Inggris itu pernah ada sebuah bis itu yang ditaruh di di badannya bis itu satu advertisement gitu ya, satu banner begitu, satu tulisannya adalah science, ilmu pengetahuan membawa orang ke bulan, gitu ya, membawa orang ke bulan. Atau kalau tidak salah kalimatnya adalah science lands people on the moon, gitu ya, science land people on the moon, mendaratkan orang di bulan. Religion, mereka mengatakan land a plane on a building, on a building. Nah, saudara bisa menebak itu kira-kira maksudnya apa. Jadi agama itu menyebabkan pesawat terbang itu ditabrakkan ke gedung. Ini saudara bisa menduga kira-kira itu maksudnya adalah peristiwa yang terjadi di New York tahun 2001, peristiwa 11 September 11 itu ya, waktu hijacker itu mereka menghijack pesawat dan menabrakkan pesawatnya ke kedua gedung di Twin Tower di New York. Nah, ada ayat yang seperti itu juga di dalam Alkitab, saudara kan ya. Kalau saudara misalnya membaca ayat di dalam kitab Ulangan gitu ya, pada waktu Tuhan itu menyuruh bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan meminta mereka untuk menumpaskan seluruh penduduk itu, berarti termasuk wanita dan anak-anak, bayi dan sebagainya. Saul misalnya ya, pada waktu menumpaskan satu bangsa begitu, Amalek, dia tidak menumpaskan semuanya, tidak membunuh semuanya. Yang disalahkan siapa? Saul. Gitu ya, yang disalahkan Saul. Tuhan itu maunya adalah semuanya dibinasakan. Lalu yang ketiga itu keberatan yang ketiga dari orang ateis adalah kenapa kita harus memikirkan Allah? Hidup itu hanya perlu dinikmati saja. Tidak ada surga, nggak ada neraka, nggak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir, tidak ada Allah. Nah, saudara, bagaimana kita menjawab keberatan yang pertama? Ini saya berikan inti jawabannya, gitu ya, inti jawabannya. Bahwa orang-orang Kristen sendiri itu menyebabkan penderitaan. Saudara, kita harus bisa menunjukkan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, ada perbedaan antara apa yang diajarkan di dalam Alkitab, apa yang menjadi inti dari pengajaran Alkitab, ya, dengan bagaimana kita mempraktekkan ajaran Alkitab tersebut. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda.
antara inti ajaran Alkitab dengan praktek dalam realita kehidupan. Inti ajaran Alkitab adalah Kristus, salib, penebusan, kasih Allah, ya. Itu yang menjadi intinya. Tetapi kita tidak selalu bisa menjalankan hal tersebut. Sama seperti, nah ini kalau saudara bertemu dengan orang yang ateis, saudara bisa membalikkan kepada orang ateis tersebut. Sama seperti orang ateis juga, mereka banyak percaya prinsip-prinsip moral kehidupan yang baik. Mereka juga percaya ada prinsip kehidupan moral yang baik, walaupun moral itu bagi mereka mungkin bukan sesuatu yang sifatnya objektif, universal begitu ya, tapi mereka percaya itu. Nah, tapi apakah semua orang ateis yang mempercayai moral yang baik itu pasti hidupnya baik? Kan belum tentu. Kan ya, belum tentu. Jadi itu dua hal yang terpisah antara inti pengajaran dengan praktek. Artinya, saudara, kritik keberatan seperti yang poin A ini, saudara ya, poin A ini adalah satu poin yang sebenarnya kita justru memang harus berterima kasih kepada orang-orang yang mengkritik kita. Orang ateis, termasuk orang ateis. Karena ini mengingatkan kita, apakah kita memang hidup sesuai dengan inti pengajaran kita. Karena inti dari kekristenan adalah memang Allah yang mengasihi melalui Kristus. Dia sudah menebus kita. Itu intinya. Tapi tidak selalu kita bisa mempraktekkan ajarannya. Setiap kita itu masih belajar. Selama kita masih belajar itu bukan sesuatu yang salah mestinya. Jadi bukan ajarannya yang salah, tetapi kitanya yang seringkali itu tidak benar, hidup benar. Ya. Jadi intinya, saudara, argumen dari orang ateis poin yang A ini, gitu ya, itu bukanlah argumen yang bukanlah satu keberatan yang sifatnya mendiskreditkan kebenaran iman Kristen. Tapi lebih merupakan satu ajakan sebenarnya ya, ajakan untuk menyoroti, untuk menilai perilaku kita. Apakah sesuai dengan inti ajaran pesan kekristenan atau tidak. Jadi itu sesuatu yang baik gitu. Tapi kita harus bisa juga mengajak orang ateis yang tidak percaya Tuhan untuk mau juga mempelajari kebenaran yang kita pegang. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan tentang kekejaman di dalam Alkitab. Nah, kita bisa mengatakan begini, saudara. Kita bisa mengatakan sebuah catatan yang ada di dalam Alkitab, ya, itu belum tentu adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi ada di dalam Alkitab tidak sama dengan Alkitab mengajarkan itu, begitu. Jadi misalnya di dalam Alkitab itu ada banyak sekali, saudara, kata-kata iblis. Ada banyak sekali cerita-cerita tentang pembunuhan. Ada banyak sekali cerita-cerita tentang perzinahan. Ada banyak sekali cerita-cerita tentang penipuan, pembantaian. Tapi ada di dalam Alkitab itu tidak sama dengan pesannya Alkitab. Ya, jadi yang kita harus jelaskan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, percaya Alkitab adalah bahwa itu bukan pesan yang utama. Pesan yang utamanya sekali lagi kita kembalikan kepada Kristus sebagai yang utama, ya, sebagai yang utama. Oke, ini saya lompat yang poin yang ketiga, saudara ya. Ini karena waktu dan mungkin materinya masih cukup banyak, tapi poin yang ketiga itu nikmatilah hidupmu tidak ada Allah. Nah, saudara, itu adalah satu sebenarnya kerinduan eksistensial dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau mereka mengatakan hal seperti itu, menikmati, gitu ya, sesuatu menikmati hidup ini, Sebenarnya, begitu ya, sebenarnya di dalam hati kecil mereka itu, mereka sudah tahu, begitu ya, mereka itu ada bayangan, gambaran
tentang kenikmatan hidup yang sifatnya kekal. Yang sifatnya kekal. Yang mereka nikmati dalam dunia ini hanya sesuatu yang sifatnya sementara. Jadi dari mana mereka bisa tahu konsep tentang menikmati hidup? Karena mereka punya bayangan tentang, tapi tidak dikatakan, saudara ya. Karena mereka paling tidak sudah punya bayangan sedikit secercah begitu ya, sepenggal bayangan tentang kenikmatan hidup yang kekal. Begitu, kenikmatan hidup yang kekal. Nah, kita bisa menunjukkan itu kepada mereka bahwa ada kenikmatan hidup yang kekal yang dijanjikan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, itu adalah keberatan-keberatan dari orang ateis, dan kira-kira kurang lebih dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini kita belajar bagaimana kita menjawab keberatan-keberatan mereka. Nah, kalau Bapak, saudara-saudara ada yang merasa tidak jelas, saya silakan bertanya begitu ya, karena memang ada beberapa hal yang saya harus lompati begitu. Nah, saudara, poin bagian yang kedua, saya mengatakan kalau bagian yang pertama itu adalah keberatan mereka dan bagaimana kita menjawab keberatannya itu lebih dulu. Bagian yang kedua ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita tawarkan, suatu penjelasan dari kekristenan. Jadi bagaimana kita sendiri menjelaskan bahwa memang ada satu kejahatan dan itu tidak bertentangan dengan keberadaan Allah, gitu ya. Tidak bertentangan dengan keberadaan Allah. Bukan dua hal yang bertentangan, gitu. Jadi bagian yang kedua ini istilahnya adalah teodisi. Teodisi. Ini saya masih punya waktu berapa menit ya? 10 menit, Pak. Berapa? 10 menit. Oh, 10 menit. Oke. Oke, ya. Oke. Teodisi, dua bagian kita bahas 10 menit, saudara ya. Kita bahas 10 menit. Teodisi itu dari dua kata Yunani, theos dan dike. Artinya pembenaran atau pembelaan. Jadi teodisi adalah pembenaran atau pembelaan bagi adanya realitas kejahatan, suffering dalam dunia yang diciptakan oleh Allah yang baik ini. Jadi Allah ada, kejahatan ada, dua hal ini tidak bertentangan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menjelaskan? Memakai teori yang namanya teodisi. Teodisi itu ada banyak, saudara ya, ada banyak. Saya akan sebutkan secara cepat gitu ya. Kita nggak akan mungkin bisa membahas keberatan-keberatannya, dan sebenarnya bahan ini juga saya siapkan untuk suatu diskusi mestinya begitu ya, dan kita nggak mungkin bisa ada diskusi itu juga. Jadi saudara baca di kolom yang paling kiri saja begitu ya. Jadi penjelasannya. Free will yang pertama adalah teodisi yang namanya free will defense. Bagaimana kita menjelaskan ada Allah yang baik tapi juga ada kejahatan, ada penderitaan. Defense yang pertama, argumen yang pertama adalah karena Tuhan menciptakan manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk memilih mana yang benar, mana yang jahat. Jadi karena Tuhan memberi kebebasan, jangan heran bahwa di dalam dunia ini terjadi banyak sekali penderitaan, kejahatan. Tapi mungkin free will defense ini tidak menjelaskan bagaimana dengan bencana alam, gitu ya. Apa hubungannya antara free will defense, kebebasan manusia, dengan penderitaan yang timbul dari bencana alam atau dari bayi-bayi yang baru lahir yang mengalami suatu sakit gitu ya, yang belum menunjukkan pilihannya begitu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah istilahnya namanya punishment theodicy, ya, punishment theodicy. Punishment theodicy adalah satu penderitaan. Kenapa kita menderita? Kenapa ada penderitaan? Karena ini adalah hukuman Tuhan atas dosa. Baik dalam arti hukuman Tuhan secara umum, original sin, setiap orang sudah dilahirkan di dalam kondisi berdosa, maupun individu, dosa-dosa yang kita lakukan karena kita salah memilih begitu ya, atau kita memilih untuk melakukan kejahatan begitu, memilih untuk melakukan kejahatan. Itu namanya punishment theodicy. Jadi kenapa ada penderitaan, evil, suffering di dalam dunia ini? Karena
ini kita hidup di dalam dunia yang sudah dihukum oleh Tuhan. Yang ketiga, ini mungkin masuk kategori greater good, deeper good, gitu ya. Istilahnya bisa macam-macam. Kenapa ada penderitaan? Karena Tuhan memakai segala macam cara untuk membentuk karakter manusia dan membuatnya bertumbuh semakin dewasa, termasuk melalui penderitaan, termasuk melalui suffering, evil, ya, untuk suatu pendewasaan supaya kita menjadi lebih baik. Makanya di dalam dunia ini ada penderitaan, ada sakit penyakit dan sebagainya. Yang keempat, yang berikutnya adalah demon theodicy. Kenapa di dalam dunia ini ada begitu banyak penderitaan? Walaupun ada Allah yang baik, tapi ada penderitaan. Karena ada iblis, Dan ini sebenarnya yang mestinya menjadi yang saya ingin soroti di bagian yang ketiga, saudara ya, di bagian yang ketiga. Iblis itu diberi keleluasaan oleh Allah untuk berperan, bahkan berkuasa, ya, di dunia di dalam batas-batas tertentu. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes bahwa penguasa dunia ini sudah dijatuhkan, maksudnya iblis, itu kan ya, penguasa. Jadi disebut sebagai penguasa. Paulus di dalam Efesus juga memakai istilah penghulu, ya, penguasa, pemimpin di udara. Jadi kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kejahatan? Ada iblis yang juga berperan, saudara, di dalam dunia ini. Kenapa ada penderitaan juga? Ya, ini ada teodisi yang lain. Kenapa ada penderitaan? Karena baik natural evil maupun moral evil adalah sumber-sumber utama bagi pengetahuan manusia tentang yang baik, tentang moral. Jadi bagaimana caranya mengajar orang tentang pengetahuan untuk supaya bertumbuh pengetahuannya? Itu melalui penderitaan. Melalui penderitaan itu seringkali itu membuat kita belajar mencari tahu. Kalau penderitaannya itu adalah berupa hukuman, mungkin kita belajar untuk tahu hidup yang benar itu seperti apa. Kalau penderitaannya itu adalah natural, seperti yang sekarang sedang kita alami, pandemi, virus, begitu ya. Mungkin saudara jadi pengen cari tahu virus itu apa, gitu ya. Jadi penderitaan itu adalah seperti batu pijakan, begitu. Seperti anak tangga yang membawa kita untuk belajar, terus belajar, untuk mencari tahu, untuk mengalami mencari pengalaman yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya itu adalah istilahnya natural law theodicy, ya, natural law theodicy. Itu penderitaan. Apa sebenarnya penderitaan? Penderitaan adalah efek samping dari hukum-hukum alamiah yang Tuhan sudah tetapkan dalam dunia ini. Begitu. Jadi misalnya adalah gravitasi. Ya, gravitasi. Kemarin saya juga memberikan satu contoh, kalau tidak salah di dalam tanya jawab juga itu tentang seorang anak muda itu ya, seorang anak muda yang dia itu dalam perjalanan pulang dari pelayanan untuk dalam perjalanan pulang itu dia melihat ada satu kecelakaan. Lalu dia berhenti, dia turun dari mobil, dia tanya apa yang bisa dibantu. Ini anak muda yang baik, saudara ya, anak muda yang baik. Dia mengatakan terjadi kecelakaan, mereka masih cari supirnya ini orang yang tabrakan itu terlempar begitu, nggak tahu di mana, nggak ketemu gitu. Jadi mereka cari-cari. Nah, saudara, anak muda ini dia bantu cari. Pada waktu dia bantu cari itu, dia berjalan di satu tempat, dia tidak lihat dan dia tidak tahu bahwa ternyata dia berdiri di atas jembatan, ya, di atas jembatan yang sudah tua, yang sudah rapuh begitu. Dan pada waktu dia berdiri itu hari sudah gelap, ya, udah gelap. Tiba-tiba jembatan itu rubuh. Jadi dia itu terjatuh kira-kira 30 meter. Gravitasi, saudara. Dia mati saat itu juga. Kenapa terjadi penderitaan? Karena memang di dalam natural law ini ada banyak hal yang berbahaya di dalam tanda kutip, saudara ya. Di dalam sesuatu yang memang Tuhan sudah ciptakan baik, saudara, baik, indah, luar biasa, tetapi berbahaya, saudara. Kalau tidak ditaklukkan, begitu ya, tidak dikuasai.
Listrik itu suatu pemberian Tuhan yang baik, tapi bisa berbahaya. Api itu suatu pemberian Tuhan yang baik, tapi bisa berbahaya, bisa menimbulkan masalah, ya, bisa menimbulkan penderitaan. Jadi itu adalah macam-macam natural law, saudara ya. Ini mestinya bagian yang ketiga, sorry ya, salah ketik. Nah, saudara, bagian yang ketiga ini adalah teodisi, peran iblis di dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Saya mungkin tidak panjang-panjang, saya bahas bagian depannya saja ya. Mungkin kita nggak sempat membahas bagian belakangnya. Saya hanya mau menunjukkan bahwa ini adalah salah satu yang menjelaskan yang secara jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa iblis itu berperan di dalam kejahatan, penderitaan yang terjadi di dalam dunia ini. Misalnya, Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam Matius 13 ayat 24-25 ini. Perumpamaan tentang kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya, Ektros, ya, menabur benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ektros itu bisa dimengerti dalam arti manusia yang jahat, tapi juga bisa dimengerti iblis. Ya, iblis. Iblis itu berperan di dalam dunia ini. Nah, saudara, yang kenapa ini salah satu contoh, ini lukisan saja dari abad ke-17. Kenapa ini sesuatu hal yang penting, saudara ya? Kenapa sesuatu hal yang penting? Khususnya ini konteksnya masih kita berbicara dengan orang ateis, saudara ya, orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita bisa melihat salah satu pekerjaan iblis adalah justru membuat kita itu menganggap iblis itu tidak ada. Itu salah satu triknya iblis itu adalah membuat kita mengatakan bahwa dia tidak ada. Tapi kalau kita terlalu percaya dia juga salah, saudara. Kita orang Kristen seringkali sebaliknya dari orang ateis, ya. Terlalu percaya berlebihan, itu juga salah, saudara. C.S. Lewis itu di dalam bukunya Screwtape Letters itu dia pernah mengatakan begini, saudara. Ini saya terjemahkan, ini terjemahan saya sendiri, saudara ya. Ini yang berbicara adalah dia membayangkan yang berbicara adalah si iblis. Si iblisnya itu yang berbicara. Kebijakan kita untuk saat ini adalah menyembunyikan diri. Kita diperhadapkan pada sebuah dilema yang jahat. Jikalau manusia tidak percaya keberadaan kita, maka kita kehilangan rasa senang dari hasil terorisme dan kita tidak menghasilkan tukang sihir. Tapi di lain pihak, jikalau mereka percaya kepada kita, kepada iblis maksudnya, saudara ya, kepada iblis, kita tidak dapat membuat mereka menjadi materialis. Jadi saudara, iblis itu cara bekerjanya adalah dia bisa menarik diri, menyembunyikan diri, seolah-olah dia tidak ada, tetapi dia sebenarnya bekerja secara sembunyi-sembunyi dan menyebabkan penderitaan di dalam dunia ini. Walaupun kadang-kadang dia itu juga menunjukkan dirinya, gitu ya, menunjukkan dirinya. Tapi itu mungkin bukan pekerjaan yang utama, yang efektif bagi mereka. Kalau mereka mau menyesatkan dunia ini, mereka tidak menunjukkan diri secara terang-terangan, karena kalau menunjukkan diri secara terang-terangan kita bisa melawan, kita bisa menolak, gitu ya. Tetapi lebih secara tersembunyi, gitu ya, lebih secara terselubung, begitu cara bekerjanya. Dan akibatnya selalu adalah penderitaan. Nah, saudara, saya rasa itu adalah hal-hal yang kita perlu tekankan kalau kita ada kesempatan berdialog, berdiskusi dengan teman-teman saudara yang tidak mempercayai Tuhan, ya. Atau paling tidak ini harus menjadi pegangan kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pada waktu kita diperhadapkan kepada masalah penderitaan, evil, suffering, kejahatan dia yang ada dalam dunia ini. Kita paling tidak memiliki pemahaman yang paling tidak bisa membuat kita sedikit mengerti, memahami kenapa ada penderitaan, walaupun Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa.
Mungkin dari saya sampai di situ lebih dulu. Saya persilahkan kepada pembawa acara. Saya stop share.